Dan syukur untuk kemungkinan ini dan juga kemungkinan teknologi sehingga setiap kali bicara ratusan orang bisa ikut mendengar dari berbagai tempat, bahkan nanti bisa akan bertambah terus jumlah yang melihat. Nah, saya diminta berbicara mengenai sebetulnya Allah Tritunggal, yaitu yang judulnya saya modifikasi sedikit, yang mengasihi tanpa batas, ya, 3 pribadi yang mengasihi tanpa batas. Itu yang akan saya bicarakan pada siang hari ini. Tentu bukan tema yang mudah buat saya juga, menyiapkannya sulit, karena berbicara ini berarti berbicara seluruh sejarah keselamatan yang umurnya ribuan tahun. Dan kedua, kita harus berbicara sebetulnya mencakup seluruh Alkitab. Nah, itu membicarakan itu dalam waktu 1,5 jam pasti mustahil. Tetapi saya berusaha membawakan beberapa pokok yang penting. Maka di dalam, saya masuk ini ya, saya beri teksnya ya supaya semua orang bisa ikut ya. Maka saya juga ringkaskan sedikit apa yang mau saya bicarakan. Sebentar, saya masih mesti masukkan ini supaya kelihatan. Sekarang kelihatan dengan lebih baik? Bagus, Romo. Ya, kita akan melihat 3 pribadi ilahi, Bapa, Putra, Roh Kudus, yang mencintai manusia dengan tanpa batas. Tanpa batas ini menarik. Ya. Kita selalu berpikir Allah mengampuni kita atas dosa-dosa kita berkali-kali tanpa batas. Tapi sebetulnya tanpa batas di sini bisa lebih, bisa jauh keluar dari kebutuhan pribadi kita untuk dicintai Tuhan. Nanti kita akan lihat selangkah demi selangkah, sangat luas dan dalam ya, tapi ini yang akan saya uraikan. Nah, untuk itu memang saya mulai dengan sedikit pernyataan dari katekismus ajaran kita. Katekismus Gereja Katolik itu menyatakan bahwa misteri Tritunggal adalah rahasia sentral dalam kehidupan kita. Sentral itu ada maksudnya, ya. Pertama, Tritunggal adalah misteri kehidupan batin ilahi sendiri. Jadi Tritunggal, kita akan berbicara tentang 3 pribadi, itu adanya di dalam Allah. Misteri yang tidak terhampiri sama sekali. Enggak ada satupun kekuatan yang bisa masuk ke dalam itu, kecuali Allah membuka dirinya sendiri. Ya. Jadi misteri batin, kalau di sini dikatakan Tritunggal adalah misteri kehidupan batin ilahi. Maksudnya di dalam hidup Allah itu ada, itu Allah itu esa satu, Allah cuma satu. Nah, di dalam yang satu itu ada rahasia. Rahasianya apa? Bahwa yang di dalam yang satu itu ternyata ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misteri ini dalam kehidupan ilahi tidak mungkin diketahui oleh manusia kecuali oleh Allah, yang kecuali Allah membuka misteri itu bagi manusia. KGK ini adalah Katekismus Gereja Katolik. Tahu kan semua ya, buku yang tebal Katekismus. Dan ini nomornya. Jadi ini dinyatakan di dalam nomor Katekismus itu. Dan oleh Yesus Putra, yaitu Firman yang menjadi manusia, rahasia agung itu diungkap, disingkap. Jadi luar biasa. Kita para pengikut Yesus bisa menangkap rahasia batin ilahi, yaitu kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang begitu intim di dalam cinta sehingga menjadi satu. Tetapi mereka 3 pribadi yang berdiri sendiri-sendiri dalam peran-peran yang berbeda dalam sejarah keselamatan. Ini kekayaan Tritunggal. Dan Tritunggal itu adalah rahasia sentral dari iman dan kehidupan Kristen. Pertama berarti misteri batin ilahi, yang kedua dasar dari segala misteri iman lain. Memang hidup kita sebagai orang Katolik, orang Kristiani itu didasarkan pada
misteri Tritunggal Maha Kudus. Coba kita lihat di dalam liturgi kita, dalam setiap doa kita selalu berdoa Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Itu doa Katolik. Jadi selalu berpusat dan berdasar pada Tritunggal Maha Kudus. Maka Tritunggal itu sungguh pokok segala misteri. Misteri penjelmaan memuat Tritunggal. Misteri sengsara, wafat, kebangkitan, kenaikan ke surga dari Tuhan Yesus memuat Tritunggal. Dan semuanya selalu begitu. Maka baik kita, memang saya juga senang hari ini kita bisa bicara tentang dasar, misteri pokok, misteri yang paling penting di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dan misteri Tritunggal ini juga menjadi cahaya yang menerangi bagi kita untuk paham penyelamatan Allah, ya, dan panggilannya yang membuat kita mampu berjumpa dengan Dia dan akan jalan yang harus kita lalui untuk sampai pada keselamatan. Nanti kalau cuma Allah, kita beriman pada Allah, kita nggak melihat seluruh kekayaan misteri itu menjadi nyata di dalam sejarah keselamatan. Dan di dalam ajaran atau pewahyuan tentang Tritunggal ini, kita bisa melihat suatu gerak dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang membantu kita kemudian untuk sampai pada keselamatan dalam kesatuan yang luar biasa dengan Allah melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi itu yang disebut cahaya yang menerangi. Nah, saya mau bicara bahwa sekarang yang pertama, dalam pengalaman iman Kristiani berakar pada juga iman Israel. Dan mereka beriman pada Allah yang Esa. Dan ini sudah dinyatakan di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini dalam Perjanjian Lama, kitab Ulangan. Ya. Allah itu Esa. Ya. Dengarkanlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dalam Injil Markus itu ditegaskan kembali oleh Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Allah membantu kita untuk mencintai Dia dengan utuh. Dan Dia Esa. Ya, ini penting. Kita harus percaya pada Allah yang Esa. Tetapi tiga pribadi. Ketiga pribadi bukan mengatakan Allah ada tiga. Allah adalah satu. Tapi memiliki tiga pribadi yang berbeda dan satu. Saya nggak mau masuk ke uraian dogma mengenai itu karena itu bukan bagian saya. Tapi saya akan memperlihatkan sesuatu yang lain nanti. Kedua, yang kita mesti pegang benar adalah Allah yang benar. Kita percaya pada Allah yang benar. Maka jangan dibingungkan oleh yang lain. Kita cuma punya Allah dan Allah itu adalah benar. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ini Mazmur, harusnya Z bukan S, saya salah tulis. Ya, Mazmur 119 ayat 160. Kecuali benar, Allah juga setia pada janjinya. Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Allah yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ini ada semua kutipannya saya beri. Jadi kita bisa lihat, Allah kita benar, semua hukumnya benar, maka nggak perlu diragukan. Ya. Cintanya itu setia. Nah, dan Dia setia pada janjinya. Kita sering kelabakan di sini kalau kita mulai mengalami kesulitan. Apa betul Allah setia pada janjinya ya? Kita mulai ragu-ragu. Enggak.
Ini ribuan tahun menjadi suatu penegasan iman, maka kita harus berpegang pada ini. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, maka tentang Allah Tritunggal ini yang harus kita tahu, kita tangkap lagi. Jangan lupa, karena hidup tanpa pegangan pada kebenaran-kebenaran dasar ini kita bisa hilang. Lihat, Allah yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Bukan pada hanya ribu-ribu orang, tapi pada ribuan tahun sejak penciptaan. Yang ketiga, Allah yang rahim dan penuh belas kasih. Allah yang rahim dan penuh belas kasih. Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Ini dalam kitab Keluaran. Allah mengatakan ini pada umat Israel yang kemudian goyah setelah keluar dari Mesir. Apa Allah betul penyayang, pengasih karena mereka masuk ke dalam kesulitan setelah meninggalkan Mesir. Mereka protes, kita cuma diberi makan roti dan gak ada air dan lain sebagainya. Maka Allah menegaskan, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ini adalah penegasan Allah tentang kerahimannya yang penuh belas kasih dan setia. Nah, kemudian satu gambaran yang saya suka dari Allah adalah yang ditulis oleh kitab oleh Yesaya. Kasih Allah itu lebih daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Kalau dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun perempuan bisa melupakan anaknya, bayinya, tetapi Allah tidak akan melupakan engkau. Allah tidak akan melupakan kita manusia. Maka di situ kita sudah bisa melihat begitu panjang sejarahnya dan begitu banyak orang mengakui ini. Siapa kita meragukan kasih Allah? Maka untuk bicara tentang anugerah yang tanpa batas, kita harus kenal juga Dia. Dia Allah yang begitu penuh dengan kasih dan tidak dapat melupakan kita. Ya. Nah, itu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kita sudah lihat ini. Tritunggal Maha Kudus, misteri kehidupan batin Allah. Tetapi kita belum sampai ke sana, kita melihat dulu sifat-sifatnya. Allah Esa, Allah yang benar, Allah setia pada janjinya, Allah yang rahim dan penuh belas kasih. Bahkan lebih daripada seorang ibu menyayangi bayinya, Allah tidak akan melupakan kita. Itu penegasan iman. Kita harus berjangkar di situ supaya kita tidak goyah dan tidak hanyut. Nah, di dalam perjanjian baru, tadi perjanjian lama, kasih Allah yang Esa itu diungkapkan oleh Putra. Dan yang sangat luar biasa adalah bukan kasih bahwa Allah memberi kita rejeki, Allah memberi kita kesehatan, Allah memberi apa yang kita butuhkan, ya, Allah mengampuni dosa kita dan lain sebagainya. Lebih dari itu, begitu besar kasih Allah akan dunia ini oleh seluruh ciptaan dunia termasuk kita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Ini cinta yang tanpa batas. Kita mencintai orang masih ada batasnya loh. Ayah mencintai anaknya, ibu mencintai anaknya masih terbatas. Tetapi Allah, Dia beri anaknya yang tunggal. Artinya apa? Dia beri dirinya sendiri. Karena Allah satu. Maka kalau Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, berarti dialah pemberian itu untuk manusia. Dia berikan dirinya sehabis-habisnya. Ya, jadi itu luar biasa, betul. Di sini kita mesti tangkap betapa tak begitu besar, tanpa batas kasih Allah kepada manusia yang dalam perjanjian baru menjadi jelas
di dalam karunia anaknya sendiri yang tunggal diberikan kepada kita. Ya. Bukan hanya putra yang disingkap dalam perjanjian baru, maka juga bukan hanya putra yang dinyatakan. Tadi Allah itu kebanyakan dilihat sebagai Bapa, ya. Walaupun belum diberi nama Bapa, tetapi Allah itu selalu dibayangkan sebagai Bapa. Dalam perjanjian baru, Bapa itu diungkap oleh putra. Tapi bukan hanya putra yang disingkap dalam perjanjian baru, melainkan juga Roh Kudus. Ini baru. Di dalam perjanjian lama enggak ada, ya. Dan dalam pewahyuan ini akan muncul 3 pribadi itu sekaligus. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Lihat di sini ada 2 sudah. Ketika Yesus 1 pribadi Tritunggal, 2 turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Maka di dalam baptisan Yesus kita menangkap sekarang perkenalan diri Allah yang luar biasa, yaitu 3 diri. Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Dari mana kita tahu Bapa? Karena suara itu menyebut anakku. Hanya Bapa yang menyebut anak. Maka dengan kata anakku, kita bisa tahu yang ngomong adalah Bapa. Maka lihat dalam baptisan Yesus sudah tersingkap 3 pribadi itu. Yesus yang dibaptis, Roh Kudus yang turun atas Yesus, dan Bapa yang berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini kalimat ini bagi saya pribadi sangat menarik. Mengapa? Karena menurut saya, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah kakak sulung kita, maka apa yang terjadi pada Yesus itu terjadi pada kita. Apa yang dilakukan Yesus itu yang kita lakukan. Maka dalam baptisan kita sebetulnya ini juga terjadi. Di dalam Yesus kita diangkat menjadi anak Allah. Dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita harusnya menjadi anak Bapa yang juga dikasihi. Dan Bapa berkenan pada kita. Kalau kita hidup dibimbing oleh Roh Kudus, masuk ke dalam jalan Yesus, maka kita seluruhnya berkenan pada Bapa karena persatuan kita dengan Yesus yang dibimbing oleh Roh Kudus. Maka ini mendalam sekali. Kita mesti pikirkan, kita mesti renungkan pelan-pelan bahwa Tritunggal bekerja, Tritunggal bergerak di dalam diri kita. Ya, dalam baptisan Yesus sangat kelihatan. Turunlah Roh Kudus, itu pribadi. Allah Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga. Atasnya, atas Yesus Allah Putra, pribadi kedua. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kalimat itu bukan hanya menegaskan siapa Yesus, yaitu anak Bapa, tetapi sekaligus membuka realita bahwa ada Bapa di surga, Bapa dari Yesus. Dan itu adalah Bapa kita juga nanti. Dalam pewartaannya, Yesus mengungkap hubungannya dengan Bapa. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Yesus yang menyatakan siapa Bapa, apa Bapa, siapa Bapa, bagaimana Bapa. Ya, dan kita, Bapa adalah awal dan akhir. Maka kalau kita nggak kenal Allah, Bapa, kita nggak tahu awal kita dan akhir kita. Maka Yesus memperkenalkan. Tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yesus bisa menerangkan siapa Bapa, menyatakan itu karena mereka bersama. Maka Yesus bisa mengatakan itu kepada kita. Ini semua adalah pewahyuan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus terkait dengan kita.
Sampai di sini kelihatannya sudah susah banget karena ini saya udah bilang ini temanya susah dan pelan-pelan kita pasti bisa. Ya, jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi kita harus lihat ini. Pelan-pelan kita sadar betapa kaya misteri itu, betapa mendalam dan betapa powerful sebetulnya. Ya, bahwa kita dimasukkan ke dalam sesuatu yang begitu luar biasa. Yesus adalah Allah yang berbicara kepada manusia. Jadi dia adalah Allah dan dia berbicara kepada kita supaya kita bisa mengenal Allah dari tangan pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, yaitu zaman sekarang kita ini, zaman sejak Yesus mulai lahir di bumi, itu disebut zaman akhir, sampai akhir zaman nanti. Kita berada pada zaman akhir, ya. Dan berada pada zaman akhir kita bisa mendengar Allah, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, dengan Yesus. Maka kalau kita mau tahu rencana Bapa, hati Bapa, tindakan Bapa, kita harus melihat anaknya. Ya. Maka kita beruntung, kita bisa langsung mengenal Bapa dari Tuhan Yesus. Dari Yesus, saudara sulung kita bahkan. Maka jangan jauh-jauhkan dia juga. Karena dia ambil bagian dalam kemanusiaan kita, itu tempat perjumpaan kita dengan Allah di dalam Yesus. Dia berbagi kodrat dengan kita sebagai manusia, dan dalam persatuan dalam kodrat manusia, dia menunjukkan dimensi ilahi di dalam dirinya. Dari situ kita bisa tahu hati Tuhan. Ya. Nah, itu banyak sekali di dalam Injil. Injil seluruhnya adalah pembukaan hati Tuhan. Gimana menerangkannya satu persatu, kecuali kita baca sendiri dan kita bisa lihat. Maka saya usul di sini, kalau kita membaca Injil, kita jangan hanya membaca apa yang kita perlu. Wah, saya dalam kesulitan, saya perlu ini, cari apa itu? Cari sabda. Bukan, kita itu bisa, mau silahkan. Tetapi kita juga harus lihat bagaimana setiap kata Injil itu adalah pembukaan diri Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Yesus. Maka kita harus belajar kepada anaknya. Ya, itu satu. Bapa mewahyukan diri dalam anak. Maka untuk mengenal Bapa, kita harus bersatu dengan anak. Bersatu dengan anak, kita tahu Bapa. Kalau kita tahu Bapa, kita tahu isi hatinya, maka itu akan mengubah hidup kita. Ya. Visi kita akan berubah seluruhnya. Tapi itu saya nggak bisa terangkan, karena itu nanti orang pribadi harus melihat bagaimana isi hati Bapa untuk dia. Dan kalau itu ditangkap, maka seluruh terang ilahi ini akan dia tangkap dan itu akan mengubah dia. Tapi kita masih terus akan berbicara mengenai bagaimana ini dibuka. Maka berikutnya adalah kalau kita sudah melihat Bapa itu gimana, Yesus. Nah, sekarang Roh Kudus. Siapa yang mewahyukan Roh Kudus? Bapa dan Putra. Siapa yang menyatakan? Mewahyukan itu berarti menyatakan. Membuka rahasianya itu wahyu. Bapa dan Putra itu membuka rahasia apa? Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi kita sudah tahu, Roh Kudus adalah penolong kita, dan dia Roh kebenaran, karena dia keluar dari Bapa dan Roh Kudus, dan Putra. Bapa dan Putra, keluarlah Roh Kudus. Maka kita mengenal Roh Kudus, kita mengenal Bapa dalam dimensi, dalam peran sebagai penolong. Ya, penolong yang menyertai kita selama-lamanya dalam pribadi Roh Kudus. Maka kita sudah lihat dengan jelas Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mana peran-peran mereka? Apa yang bisa kita, apa yang diberikan kepada kita?
sesuatu yang luar biasa. Isi internal kehidupan Allah yang tertutup dan nggak pernah bisa didekati oleh satu kehidupan pun dibuka pada kita, kepada orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu bukan cuma diberi keselamatan, Bapak Ibu diajak untuk masuk ke dalam misteri yang luar biasa, misteri internal Tuhan, misteri cinta Tuhan. Walaupun kita diajak masuk, jangan heran kalau Allah tetap misteri buat kita. Tetapi kita dibantu untuk paham. Paling sedikit di dalam sejarah keselamatan ini, di dalam sejarah hidup kita, kita bisa mengenal ada 3 gerak yang bersatu membawa kita ke tempat yang selamat. Luar biasa itu. Berikutnya, dalam Yohanes 14 ayat 26, diterangkan siapa Roh Kudus, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Lihat nggak, ini yang disebut Bapa dan Yesus itu mewahyukan Roh Kudus, dia membuka. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, diutus dalam nama Yesus. Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus, hadirlah Roh Kudus di dalam sejarah kita. Itu kesatuan gerak triniter, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lihat dalam rumusan ini, ada sesuatu yang kalau kita tangkap akan luar biasa bagi kita. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku. Roh Kudus diutus Bapa, ada Bapa yang mengutus, dan diutus dalam namaku, nama Yesus. Itu Roh Kudus. Cinta ilahi, kesatuan antara Bapa dan Roh Kudus menghadirkan Roh Kudus, Allah pribadi ketiga. Dan dia diutus di antara kita. Apa tugasnya? Apa perannya? Menarik loh. Perannya adalah dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini kita masih sedikit belum jelas, tapi ini belakang nanti akan jelas. Tapi ingat-ingat ini, jangan lupa. Jadi menghibur itu bukan entertaining, tetapi menguatkan kita, memberi kita harapan, membuat kita mampu. Nah, itu adalah konsolasi, itulah penghiburannya. Dia, Allah yang bisa memberi kita harapan, membimbing kita, memenuhi hidup kita dengan kekuatan cinta, itu diutus Bapa dalam nama Yesus. Dan kemudian dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini penting. Coba, kita seringkali belajar banyak dari kitab suci, dari katekismus, dari khotbah-khotbah. Kita punya banyak penggalan-penggalan sabda yang kita simpan, tetapi kalau kita berhadapan dengan, katakanlah, kesulitan, belum malapetaka besar, kesulitan, kita seakan-akan helpless dan hopeless. Kenapa? Karena kita nggak ingat ini. Kita nggak menghayati ini. Dia, Roh Kudus, yang membawa ke dalam kesadaran dan seluruh hidup kita suatu kekuatan kasih yang bijaksana, yang membuat kita mampu menghadapi seluruh tantangan pergumulan hidup kita, sering kita lupakan pada saat kita perlukan. Coba lihat, kalau kita masuk ke dalam kesulitan perjuangan hidup, kita lebih cepat panik daripada kita sadar dan kita tahu Roh Kudus akan mengajarkan kepadaku cara hadir dan bergerak di dalam kesulitan, di dalam perjuanganku. Tapi kita bingung,
dan kemudian kita jambret sana-sini, dan kadang-kadang kita juga diam-diam mencari bantuan paranormal dan lain sebagainya. Gimana ini, bahaya atau enggak, saya mesti apa? Oh ini gampang, kamu harus pakai baju hijau, nanti kamu akan bebas. Itu jalan apa itu? Tetapi kita nggak bertanya pada Roh Kudus. Dia mengajarkan. Kita nggak tanya pun dia ajarkan. Tetapi karena kita nggak kenal dan kita nggak pernah sungguh masuk ke dalam misteri ilahi yang bareng-bareng bekerja menyelamatkan kita, maka ajarannya pun nggak terdengar. Dan yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan kamu, mengingatkan kita apa semua yang telah kukatakan kepadamu. Ku di sini siapa? Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada kita? Di dalam kehidupannya di dunia, banyak sekali yang Yesus ajarkan kepada kita. Tapi pada saat kita menghadapi sungguh perjuangan real, kita nggak ingat. Kita nggak ingat. Misalnya dia mengatakan pada kita, aku menyertai kamu tiap hari, setiap saat, sampai akhir zaman. Lah kalau Yesus bilang gitu, kita kok nggak percaya ya? Nah, kita pikir, di mana dia ya? Kok nggak ada? Aku sedang menghadapi kesulitan, kok dia diam aja? Kemana dia? Apakah Yesus mau main-main seperti itu pada kita? Enggak. Kalau dia bilang, dia mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan, Yesus katakan kepada kita, jangan takut. Aku menyertai kamu senantiasa. Maka itu menjadi modal dasar kita untuk kemudian bergerak. Nah, itulah yang membuat Roh Kudus menjadi penghibur kita, sumber inspirasi, sumber kekuatan kita. Nah, itu yang dikatakan tentang Roh Kudus. Kan luar biasa. Roh Kudus itu prinsip kehidupan kita. Ya. Dan prinsip ini selalu bekerja. Nggak usah dipanggil, dia selalu hadir. Dan dia nggak bisa pergi dari kita. Karena kalau dia pergi dari kita, kita musnah. Maka jangan pernah pikir, Roh Kudus pergi dariku. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Justru Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, orang pernah bisa berpikir Roh Kudus bersamaku kalau aku suci, kalau aku taat kepada Bapa, kalau aku baik, kalau aku anak baik, maka Roh Kudus besertaku. Kalau aku nakal, kalau aku berdosa, Roh Kudus pergi. Enggak mungkin. Bahkan ia selalu bersama kita di dalam kelemahan kita. Dia yang berteriak kepada Bapa dari dalam hati kita, dan Bapa mampu menangkap teriakan Roh Kudus karena mereka satu. Roh Kudus menyuarakan suara kita kepada Bapa dalam cara yang kita nggak tahu. Situ diingatkan, dibimbing, dihibur. Jangan lupa ini. Lihat di dalam diri. Ya. Dalam Injil Matius, ucapan perpisahan Yesus menjelang naik ke surga, juga muncul rumusan Tritunggal Maha Kudus yang amat eksplisit. Nah, ini yang saya katakan dari tadi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal menyertai kita di dalam gerak hidup kita. Dan di sini kita bisa lihat hidup kita bukan lagi untuk kita, tetapi hidup kita adalah untuk dan demi kemuliaan Allah. Maka kita diutus. Hati-hati, orang bisa salah arah di sini. Orang percaya kepada Allah supaya apa? Hidupku aman, nyaman, sejahtera. Itu enggak ada. Di dalam pewahyuan ini enggak ada. Kita hidup dalam Tritunggal Maha Kudus, kita berbagi. Allah memberikan kepada kita sebagai rahmat, daya ilahi, kehidupan ilahi, kasih yang begitu powerful, keinspirasi yang begitu tajam. Supaya apa? Supaya kita bisa diutus keluar, membawakan kabar gembira, menyelamatkan jiwa-jiwa.
Ini dia artinya. Maka jangan salah arah. Kita harus lihat hidupku bukan untuk aku lagi. Hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan hanya dimuliakan kalau kita berhasil membawa kemuliaan itu dalam diri ke arah luar untuk membantu jiwa-jiwa. Pembukaan diri Allah Tritunggal itulah yang kemudian ini semua kutipan kitab suci secara formal dirumuskan dalam Konsili Nisea Konstantinopel yang menjadi ajaran iman kita. Ya, nah, kita tahu itu di dalam misa selalu kita ulangi, nggak selalu karena juga seringkali dipakai yang rumusan singkat, syahadat para rasul. Nah ini yang Nisea Konstantinopel adalah kredo yang panjang. Saya ambilkan hanya yang Allah Bapa, Allah Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah tentang gereja sebetulnya. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ya. Nah ini di sini dikatakan, ditegaskan secara formal dalam konsili Nisea Konstantinopel. Dua konsili yang dijadikan satu, dan jadilah rumusan kredo ini. Kredo panjang, kita sebutnya kredo yang panjang. Kami percaya akan satu Allah. Jadi kita percaya akan satu Allah. Satu. Kita nggak bercabang kemana. Kita punya satu Allah. Yaitu pribadi Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kita akan terangkan ini. Dan akan satu Tuhan Yesus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan seterusnya. Kami percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa dan Putra yang tadi sudah saya ulas. Ya. Ini adalah pengakuan iman yang menggarisbawahi keesaan dan keilahian ketiga pribadi Allah itu. Di dalam ini kalau kita belajar, sebetulnya Monsinyur Sunarko dari mana? Pangkal Pinang ya. Itu Monsinyur Sunarko OFM di YouTube bisa diikuti ulasannya mengenai sejarah terbentuknya dogma atau pengakuan iman Tritunggal ini. Sangat bagus, 1 jam selesai, bisa dilihat. Cari di YouTube, Monsinyur Sunarko. Ya. Dan itu menarik sekali. Nah, saya cuma tampilkan beberapa hal karena waktu kita. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Menerangkan relasi-relasi pribadi ilahi dalam struktur dan relasinya adalah tugas teologi dogmatik. Saya nggak membicarakan itu di sini. Yang akan kita bicarakan adalah bagaimana iman akan Tritunggal itu kita hayati dalam hidup keseharian kita. Iman Tritunggal itu akan menerangi hidup kita. Iman Tritunggal itu akan memperlihatkan kita suatu jalan yang lengkap. Mana jalannya? Siapa yang menuntun kita? Kemana kita pergi? Itu dalam Allah Tritunggal menjadi jelas. Ya, jadi di sini mengungkap jalan dan upaya Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Dalam Tritunggal menjadi jelas mana jalannya, siapa yang menuntun kita di jalan ini, kemana kita bergerak di dalam jalan ini. Itu Tritunggal Maha Kudus. Nanti ada, teksnya akan ada dari Yohanes. Kita akan lihat itu. Jalan itu adalah jalan Tritunggal, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus memperdamaikan kita dengan dirinya agar kita berbalik dari dosa, artinya berbalik dari pikiran-pikiran yang bukan pikiran dari Tuhan. Kita mau sekarang berbalik kepada Tuhan, itu pertobatan. Jalan Bapa, Putra, Roh Kudus itulah yang mempersatukan kita dengan dirinya. Ini ungkapan penting. Kalau kita tadi masuk ke dalam gerak penyelamatan Tritunggal Maha Kudus, berarti kita ada berjalan di jalan itu. Jalan apa? Jalan Yesus. Bukankah Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka kita harus berada di jalan itu. Bisakah kita berada di jalan ini? Enggak. Kecuali Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita, supaya membimbing kita supaya berada di dalam jalan Yesus.
Dan kemana jalan ini pergi? Kembali kepada Bapa dalam kesatuan utuh. Maka lihat, jalan Tritunggal ini adalah jalan yang mempersatukan kita dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus menerangi dan membimbing kita supaya berada di dalam ajaran Yesus. Itu jalan Yesus. Roh Kudus membimbing dan mengajarkan kita, membantu supaya kita bisa menghayati, menghidupi ajaran Yesus. Itu menuntun kita di dalam jalan Yesus. Dan kalau kita menghayati ajaran Yesus, maka kita bergerak kepada Bapa. Roh Kudus bersatu dengan kita dalam inspirasi. Kita dibawa masuk ke dalam jalan Yesus. Dengan menghayati jalan Yesus, kita bersatu dengan Yesus. Diterangi Roh Kudus, di dalam jalan Yesus kita bersatu dengan Bapa. Bapak Ibu, hanya kesatuan itulah yang menyelamatkan. Bukan pengetahuan akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi dalam gerak nyata kehidupan, di mana kita bersatu dengan Roh Kudus dalam bimbingan Dia, bersatu dengan Yesus di dalam ajarannya, kita dibawa untuk masuk ke dalam persatuan dengan Allah Bapa. Itu selamat. Yang namanya selamat itu. Apakah hidupnya nyaman dengan begitu? Belum tentu. Kita tahu para rasul nggak ada satupun yang nggak dimartir. Maka kalau mengikuti Yesus, pertama-tama kita sudah harus tahu bahwa jalan ini adalah jalan penyelamatan. Bukan jalan keuntungan diri. Nah, itu bagian pertama selesai. Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua. Bagian kedua ini saya akan memperlihatkan gerak Tritunggal. Dan gerak Tritunggal itu adalah jalan keselamatan kita. Maka di luar ini nggak ada keselamatan. Artinya begini, jangan pikirkan bahwa orang hanya harus dibaptis baru bisa selamat, itu lain lagi. Tetapi gerak Tritunggal adalah kita mengikuti gerak kasih Allah dalam cinta yang murni. Ya, tetapi bagi kita orang Katolik bisa berarti lebih. Nah, ini lebihnya yang akan kita terangkan. Ya, jadi jangan mulai khawatir. Wah, oma saya belum Katolik, nanti dia nggak selamat. Oh, itu lain urusannya, bukan. Oma itu kan baik-baik. Saya selalu masih ingat oma saya. Ya, oma saya itu dulu tukang bikin acar. Makanya disebut encim acar. Tinggalnya di Keramat. Kalau kita datang ke rumahnya, dia selalu siap dengan makanan kecil-kecil. Jadi kita senang ke rumahnya. Oma selalu baik. Dia punya cinta. Nah, saya percaya dengan cinta itu, dia menghidupi kesatuan gerak Tritunggal di dalam dirinya, walaupun tanpa nama. Ya, tapi kita lain. Kita adalah eksplisit mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kita akan coba dalami setiap pribadi bagaimana isinya bagi keselamatan kita. Ini dia. Pada bagian ini kita akan mendalami bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Esa dalam 3 pribadi yang tak terpisahkan. Maka jalannya nggak bisa dipilih. Saya mau Roh Kudus aja, atau saya mau Yesus aja, atau saya mau Bapa. Enggak. Mereka itu bergerak sama, satu dalam kesatuan yang tak terpisahkan. Satu dalam kehendak dan gerak, menunjukkan kasih tanpa batas dalam sejarah keselamatan manusia. Kasih Allah yang tanpa syarat dan tanpa batas diungkap dalam seluruh Alkitab. Di sini saya cuma angkat sedikit. Dalam penciptaan, ini dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik 279, menyatakan beberapa hal mendasar tentang penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian bab 1 ayat 1. Realita iman itu menjadi kalimat pertama dalam pengakuan iman kita, Nisea Konstantinopel. Aku percaya akan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Lihat itu. Bapa mewahyukan
ditulis di dalam kitab suci, ditegaskan oleh konsili, itu pokok iman kita. Ya. Kita mengakui Allah Bapa yang Maha Kuasa sebagai pencipta langit bumi yang menciptakan segala yang kelihatan dan tak kelihatan. Dalam penciptaan manusia, tampak dia menduduki tempat khusus. Nah, ini juga penting bagi saya, supaya kita sadar akan martabat kita, betapa unggul dan betapa mulia kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, itu sesuatu yang sangat penting untuk kita tangkap. Dan itu juga pada itu juga terdapat kasih Allah yang tanpa batas. Jadi sekali lagi, kasih Allah yang tanpa batas jangan diartikan hanya dia mampu mengampuni kita terus-menerus, itu terlalu kecil. Kita akan melihat sesuatu yang lebih besar diberi kepada kita sebagai ungkapan kasih yang tanpa batas. Apa? Manusia diciptakan menurut citra Allah, Kejadian 1:27. Apa artinya? Dalam pengertian dan dalam cinta, kita mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Itu adalah dasar utama martabat manusia. Kan luar biasa loh. Kita ini siapa? Tetapi Tuhan menciptakan kita menurut citra Dia. Menurut citra Dia artinya apa? Kita ikut serta di dalam pengertian dan cinta, dalam arti kita punya pengertian dan cinta yang membuat kita bisa mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Jadi kalau ditanya apa artinya manusia citra Allah? Aku dikaruniai pengertian dan cinta untuk ambil bagian dalam kehidupan Allah. Lihat, kita bukan cuma objek penyelamatan Allah loh. Kita diikut sertakan di dalam diri Dia, di dalam rahasia Dia. Itulah dasar utama martabat manusia. Ini bukan ajaran saya nih, ini ajaran gereja. Katekismus Gereja Katolik 356. Ia telah berjanji, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Siapa kita? Manusia lemah pendosa. Tetapi Tuhan mengangkat kita untuk ambil bagian dalam kodrat Dia sendiri, kodrat ilahi. Kita punya pemahaman, kita punya cinta luar biasa. Ini mesti dilihat, ya, supaya kita nggak gagal menghargai kita sendiri. Kalau kita menghargai kita, maka kita menghargai pencipta kita. Manusia adalah pribadi yang memiliki wujud jasmani dan rohani. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita punya dimensi duniawi, kita punya dimensi rohani. Kita lihat berikutnya. Kemiripan dengan Allah ada pada jiwa dan tubuh. Jiwa adalah unsur terdalam pada manusia yang paling bernilai padanya, yang paling mirip dengan citra Allah. Jiwa kita adalah prinsip hidup rohani dalam manusia. Itu ada di dalam diri kita. Kesadaran kita itu mirip dengan Allah. Itu prinsip rohani. Dari situ kita bisa lihat bagaimana mengendalikan hidup ini. Yang baik, yang buruk, yang harus aku ambil, yang harus aku buang, mana tujuan-tujuan dan nilai-nilai mulia, itu yang ada di dalam hati kita. Itu prinsip kita. Maka manusia sebetulnya bisa tahu. Dan kita bisa tahu. Kalau kita sadar ini, maka kita bisa tahu. Tetapi kalau kita nggak sadar kodrat kita nggak bisa memakai itu dengan sepenuhnya. Ya, coba lihat. Jiwa adalah unsur terdalam pada manusia yang paling bernilai pada manusia. Yang paling mirip dengan gambaran Allah sendiri. Jiwa. Jiwa adalah prinsip hidup rohani dalam manusia. Wah.
Kita apain jiwa kita kalau kita gagal? Tubuh manusia mengambil bagian pada martabat keberadaan. Tubuh manusia itu ambil bagian juga dalam martabat keberadaan menurut citra Allah, yaitu jiwa. Ia adalah tubuh manusiawi karena dia dijiwai oleh jiwa rohani. Maka lewat jiwa rohani itu menjadi penopang tubuh kita. Maka jiwa kita yang harus menjadi pengontrol dari tubuh kita. Contoh sederhananya, kalau kolesterolnya tinggi, jiwanya bilang jangan makan samcan terus, tubuhnya harus mengikuti jiwanya. Ya, itu sederhana sekali. Jangan tanya penerapannya yang praktis gimana, Romo. Ya udah itu. Pribadi manusia sudah ditentukan menjadi kenisah roh dalam tubuh Kristus. Maksudnya ini, kita membawa suatu martabat mulia di dalam diri kita. Tubuh kita adalah kenisah roh di dalam tubuh Kristus keseluruhan. Jadi kita agung, kita mulia. Ini bukan cuma jangan merokok, kalau merokok itu membakar kenisah Allah. Ini lebih dari itu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini dia. Roh Kudus membuat kita menjadi anak Allah di dalam Yesus. Kita bukan milik kita lagi sendiri. Saya menjadi imam. Saya bukan milik saya lagi. Maka walaupun saya capek, walaupun saya juga bingung, walaupun saya juga terjepit, tetapi saya terus harus melayani gereja karena saya bukan hidup untuk saya sendiri lagi. Ini hari saya punya 2 acara berat tadi pagi, jam 10 sampai jam 12, dan ini. Dan orang-orang bilang, apa kuat, Romo? Ya kuatlah. Karena ini kan pekerjaan Tuhan. Saya bukan untuk diri saya sendiri lagi. Cinta Allah itu tidak bisa dibatasi oleh dosa, oleh keterbatasan manusia. Kata-kata Santo Leo Agung, lebih bernilailah apa yang kita terima melalui rahmat Tuhan yang tidak terlukiskan daripada kehilangan kita alami karena iri hati dan setan. Ya, jadi dosa itu merupakan kita kehilangan sesuatu. Tapi lihat enggak bahwa lebih bernilai apa yang kita terima dari rahmat Tuhan yang tidak terlukiskan. Kehilangan itu enggak ada artinya. Orang sering merasa kalau dia kehilangan, dia berbuat dosa, kemudian habis sudah. Saya nggak mau berdoa lagi. Saya nggak mau ke gereja lagi karena saya nggak pantas. Yang hilang itu dikit sekali. Tetapi rahmatnya lebih besar. Di bawah sini saya kasih tahu supaya kita menjadi jelas. Roma 5:20. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Mengapa kita nggak percaya? Mengapa orang masih berkata, aku berdosa nggak bisa lebih baik, maka saya nggak berdoa lagi, saya nggak ke gereja lagi karena saya nggak pantas. Itu makanan Lucifer. Dia adalah camilan sore Lucifer. Karena apa? Dia nggak percaya bahwa yang Tuhan beri itu di luar kemampuan Lucifer. Dalam nyanyian Exsultet di malam Paskah, dalam mestinya malam. Oh, kesalahan yang membahagiakan, kan gila ini. Di mana ada doa yang begitu luhur, malah mengatakan, oh kesalahan yang membahagiakan. Sudah salah kok bahagia. Itu nggak mungkin kalau Allah nggak punya cinta yang lebih besar dari kesalahan kita. Kesalahan kita membuat cinta itu bertambah banyak. Kesalahan kita bukan hanya membuat Adam dan Hawa keluar dari Eden, tetapi dosa manusia membuat Allah menjadi manusia. Enggak hebat itu. Lihat enggak? Ngerti enggak maksud saya? Dosa Adam dan Hawa itu tidak hanya membuat dia keluar dari Taman Eden, tetapi dosa Adam dan Hawa membuat Allah turun ke dunia dan menjadi manusia. Luar biasa. Kesalahan seujung kuku dibalas dengan sebesar bola dunia. Apa artinya? Maka jangan terpancing Lucifer.
Berikutnya, luar biasa kasih alam Allah terhadap Adam dan Hawa saat mereka harus meninggalkan Firdaus karena dosa. Di sini sudah kelihatan. Suatu kalimat kecil yang menampakkan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka untuk menutupi dan melindungi tubuh mereka yang telanjang. Suatu gestur yang sangat halus tetapi penuh dengan afeksi dari Allah, penuh dengan cinta. Itulah kasih Allah itu tanpa syarat, tanpa batas. Tampak ungkapannya dalam Injil Yohanes. Ini yang kedua kali saya pakai. Begitu besar kasih Allah di dalam dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat nggak? Manusia berdosa. Adam dan Hawa berdosa. Seluruh kemanusiaan dengan Adam dan Hawa dosa itu ambruk, turun, jatuh. Maka disebut kejatuhan. Jatuh ini Tuhan nggak dongkrak dia naik dengan mukjizat. Dia jatuh, Tuhan turun. Tuhan turun mewakili seluruh ciptaan untuk membawa kembali seluruh gerbong kemanusiaan masuk ke dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Begitu luar biasa cinta Allah. Seharusnya dihukum. Untung Tuhannya bukan saya. Kalau saya musnahkan aja, udah nggak sakit kepala. Tetapi Tuhan melihat begitu, maka dia mengaruniakan, lihat kata-kata ini, mengaruniakan, dia memberinya dengan cuma-cuma, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada anaknya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Kejatuhan ini mematikan, maka dia kirim, dia karuniakan, dia berikan dengan gratis anaknya, supaya anaknya bisa hadir di tengah manusia dan membawa jiwa-jiwa yang percaya kembali pulang ke dalam kesatuan dengan Tritunggal. Bisa bayangkan nggak? Cinta yang tanpa batas itu. Jadi bukan cuma sekedar dia mengampuni kita, dia memberikan apa yang kita butuhkan, lebih dari itu. Dia menarik kita secara abadi ke dalam persatuan dengan dia. Bahkan pada saat kita hilangkan itu, dia nggak biarkan kita hilang, dia kejar. Ya. Allah mencipta oleh Sabda Putra. Di atas kita sudah membahas Bapa sebagai pencipta yang penuh kasih di dalam penciptaan, membentuk kita menjadi segambar dengan Dia agar kita bisa ambil bagian dalam kehidupan Allah. Ini yang baru saya terangkan. Dalam perjanjian baru, gerak penciptaan itu mengikut sertakan Sabda, Sang Sabda, putranya yang terkasih dan Roh Kudus. Ini ada di dalam Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah Esa, Bapa pencipta langit dan bumi, itu melakukan pekerjaan penciptaannya di dalam Sabda, di dalam Yesus. Maka satu, bukan dua Allah bekerja. Sabda dan Bapa itu satu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita menerima kasih karunia, dan karunia terbesar apa? Kita diminta diangkat menjadi anak Dia di dalam Yesus. Yohanes 1:12 supaya kita menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah, kita diberi begitu banyak karunia. Karunia apa? Karunia untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Bukan untuk mendirikan kerajaan pribadi.
Maka doa Bapa kami menjadi jelas. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Siapa yang membuat itu terjadi? Yesus dan kita sebagai gereja. Itu dia maksudnya menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi Bapak Ibu nih hebat loh Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta menjadi teman Yesus. Kita semua menjadi pelaku. Tadi sudah didoakan, kita jangan penonton tapi menjadi pelaku sabda. Tapi pelaku sabda apa artinya? Saya harus menghadirkan kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Nah, itu dia. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kata oleh Dia dan untuk Dia ini sangat penting. Oleh Dia berarti Dia yang bergerak mencipta, dan untuk Dia apa yang diciptakan itu terarah kepada Dia. Di situ baru susunannya betul. Kita keluar dari Dia, kita terarah kepada Dia. Terarah kepada Dia dalam arti hidupku, baik kata dan perbuatanku, itu harus menampilkan kemuliaan pencipta, kemuliaan Allah. Kecuali Sang Sabda, Putra, iman gereja juga memberi kesaksian tentang karya cipta Roh Kudus. Dialah yang menghidupkan. Nah, ini juga dalam kredo panjang kita sebut Roh Kudus ada. Aku percayakan Roh Kudus sumber segala. Dia yang menghidupkan. Ya, Roh Kudus adalah Roh pencipta. Jadi tadi dalam sabda disebut maka jadi. Ya, itulah yang menghidupkan. Allah berkata, marilah kita jadikan manusia menurut gambaran kita. Maka Allah bersabda, jadilah manusia menurut gambaran kita. Dan pada saat kata itu disebutkan, maka Roh Kudus menghidupkan. Lihat nggak? 3 gerak. 3 pribadi dalam 1 gerak. Saya salah. 3 pribadi dalam 1 gerak. Allah bergerak mencipta dengan sabda, manusia terbentuk, nafas Allah dihembuskan, maka jadilah manusia itu makhluk hidup. Itu tiga apa ya? 3 pribadi dalam 1 gerak penciptaan. Jadi kita sudah melihat di dalam diri kita ada prinsip Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesatuan yang di sini masih dijelaskan, Roh Kudus adalah Roh pencipta karena Dia yang mencipta. Maka lihat Kejadian 2 ayat 7. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, kemudian Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, jadilah manusia itu makhluk hidup. Ya, Roh Allah yang mencipta menjadikan dia makhluk hidup. Lebih daripada cuma sekedar daging. Kita lebih daripada sekedar daging dan tulang, syaraf dan kemampuan insting. Kita adalah manusia yang punya kesadaran luhur seperti Bapa, yang tadi sudah saya katakan di depan. Dan di dalam liturgi Bizantin dikatakan Roh Kudus adalah sumber segala kebaikan. Maka kalau kita mau tahu apa yang membuat kebaikan muncul dalam diri kita, Roh Kudus. Maka kalau kita mau baik, kalau kita mau hidup kita memancarkan kebaikan, kita harus terbuka pada hembusan Roh Kudus. Kesatuan yang tidak terpisahkan dari karya Putra dan Roh Kudus dengan karya cipta Bapa dipratandai. Itu sudah dimunculkan tanpa nama, dipratandai di dalam Perjanjian Lama. Diwahyukan dalam Perjanjian Baru, maksudnya dalam Perjanjian Baru menjadi eksplisit. Ya. Dan muncul sebagai tatanan jelas dalam iman gereja. Bapa, Roh Putra, dan Roh Kudus tidak bekerja terpisah, tetapi Santo Irenaeus mengatakan hanya satu Allah, pencipta ialah Bapa. Ialah pencipta, ialah pengasal.
pembentuk yang oleh dirinya sendiri. Artinya oleh sabda dan kebijaksanaannya. Sabda adalah putra, kebijaksanaannya adalah roh. Ya. Mengadakan segala sesuatu oleh putra dan roh. Ini putra adalah sabdanya, roh kebijaksanaannya, yang seakan-akan adalah dua tangannya. Ciptaan adalah karya bersama Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini dalam perjanjian baru. Perjanjian lama itu hanya pratanda, enggak jelas, enggak eksplisit. Dalam perjanjian baru menjadi eksplisit. Ya, ini dia. Dalam KGK 292 ada. Gereja mengajarkan dunia diciptakan demi kemuliaan Allah. Jadi kita hidup demi kemuliaan Allah. Pokok kebenaran itu dijelaskan oleh Santo Bonaventura. Bukan untuk menambah kemuliaannya. Jadi hidup kita itu nggak menambah apa-apa dari Allah. Ini sangat penting kita harus tahu. Jangan kita pikir kalau kita naikkan puji-pujian, Allah itu menjadi semakin utuh. Kalau begitu, Allahnya nggak utuh. Dia bukan Allah. Kita nggak menambah apapun pada kemuliaannya. Maka puji-pujian kita kalau kita naikkan bukan untuk menambah kemuliaan Allah, melainkan untuk mewartakan dan menyampaikan kemuliaannya. Nah, jadi jangan salah arah. Ini di ajaran gereja loh, dalam KGK dan dalam juga dalam Konsili Vatikan pertama. Ya. Tujuan akhir dari ciptaan adalah bahwa Allah pencipta akhirnya menjadi semua dalam semua. Itu dalam 1 Korintus 15:28. Dia menjadi semua, dia memenuhi segala sesuatu. Ya, menjadi semua, dia ada di dalam semua. Dengan mengerjakan kemuliaannya dan sekaligus kebahagiaan kita. Kehadiran Allah yang membahagiakan kita. Bukan pencapaian kita yang membahagiakan kita. Kita bersatu dengan Allah, itulah sumber kebahagiaan. Dari Korintus 1, 15-28 menjadi jelas struktur Tritunggal dalam sejarah keselamatan. Kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak Allah akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, ini rumit nih. Ini mesti direnung-renungkan. Bawa di dalam hati. Lihat lagi 1 Korintus 15:28. Semua ditaklukkan di bawah Kristus. Dan Yesus kemudian membawa itu kepada Bapa. Dia datang dengan takluk di hadapan Bapanya dan menyerahkan semua demi kemuliaan Bapanya. Dan dengan demikian Allah menjadi Allah dari semua. Di dalam Yesus. Di dalam gerak penyelamatan Yesus. Roh Kudus ambil bagian setelah Yesus dimuliakan. Yohanes 7:39. Dan membimbing gereja agar mengenal kebenaran. Nah, dengan ini saya akan switch ke bagian terakhir. Gerak Bapa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat nggak, perikop ini yang ketiga kali keluar, karena ini sangat penting. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus yang membawa kita kepada Bapa, kita memperoleh hidup kekal. Maka Tritunggal itu nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan dalam iman kita, kita salah. Kita nggak bisa hanya berdoa kepada Roh Kudus. Kita nggak bisa hanya berdoa kepada Yesus. Kita harus punya visi Triniter itu. Walaupun kita menyebut Roh Kudus, kita menyebut Yesus, tetapi di dalam seluruh kerangka kesadaran kita, kita harus ingat gerak Triniter itu. Roh Kudus mengingatkan dan mengajarkan kita apa yang diajarkan Yesus supaya kita sampai kepada Bapa. Itu gerak Triniternya. Sekarang gerak putra. Yesus ajarkan kita nih sekarang, yang ini penting sekali yang kedua.
Dia mengosongkan diri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi lihat, Yesus adalah Allah, dia mengosongkan diri. Dia melepaskan seluruh haknya. Ini berat. Kerumitan kita adalah soal hak. Ini hak saya. Dan kerap kali hak itu kita ciptakan lebih dari kenyataan. Trump itu nggak mau melepaskan haknya sebagai presiden, walaupun dia kalah, tetapi dia nggak mau lepaskan, maka ricuh. Maka kita lihat, Yesus mengajarkan suatu jalan yang lain. Lepaskan. Di mana ayah berpegang pada haknya sebagai ayah, maka rusak. Di mana ibu berpegang sebagai haknya sebagai ibu, maka rusak. Kalau dua-duanya suami istri berpegang pada hak masing-masing, nggak bisa klop. Lepaskan. Kita bersatu dalam cinta. Kalau apa yang bukan dari Allah, kita lepaskan, bahkan yang dari Allah dilepaskan dalam kekosongan diri, dalam kerendahan hati, maka itulah jalan keselamatan. Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati disalib. Lihat, itu jalan yang Allah Putra tunjukkan pada kita. Coba perhatikan itu, lihat. Lihat, apakah aku sungguh rela mengosongkan diri, ya, menjadi hamba Allah, menjadi manusia, mati, bahkan mati disalib. Apa artinya itu? Lihat di sesudah ini. Jalan yang ditempuh Yesus itu tampak dalam surat Paulus Filipi 2:5-8 itu adalah mengosongkan diri, kenosis, hamba Allah, manusia, taat sampai mati di kayu salib. Jadi ini kata-kata kuncinya. Mengosongkan diri. Menjadi apa? Hamba Allah. Apa maksudnya? Menjadi manusia. Semua haknya sebagai Allah dia lepaskan. Dan sampai di sini cukupkah? Enggak. Dia taat sampai mati. Cukupkah mati? Enggak. Matinya di kayu salib. Maka lihat, Yesus punya jalan yang dia ajarkan kepada kita. Jalan yang enggak bisa diberikan oleh dunia. Di bawah ini saya terangkan dari Galatia 3:13 apa artinya mati di salib. Jalan yang diambil Yesus adalah jalan orang terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kita beriman pada Tuhan yang terkutuk. Tapi karena itu dia menjadi penyelamat. Karena apa? Dia turun ke tempat paling rendah. Kita dalam dosa, semua manusia dalam dosa jatuh ke tempat paling rendah. Yesus turun sampai tempat paling rendah supaya dia bisa mengangkat semua naik kepada Bapa melalui dirinya. Jadi dia bukan angkat-angkat, tetapi dalam dirinya sebagai manusia yang paling rendah, dia berharap kepada Bapanya. Itu. Cinta tanpa batas bukan dari Allah, bukan sekedar janji, tetapi dia jalani yang seutuhnya. Yesus juga mengajarkan kepada kita fokus hidup kita yang sejati dan tidak tergoyahkan oleh kematian, bahkan oleh kematian. Ini lihat, ini juga kata-kata Yesus loh. Telah tiba, ini dia ajarkan kepada kita. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Di sini sebetulnya yang Yesus katakan dimuliakan itu sama juga dengan derita, salib. Ditinggikan di salib, mati berarti dimuliakan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Dalam apa? Dalam derita dan kemuliaan.
Sekarang jiwaku terharu, terguncang, troubled. Apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Lihat sikap Yesus. Ini yang harus kita pelajari. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Nah, ini kata penting, muliakanlah. Dalam segala sesuatu, kita diajar untuk membuka diri, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Bapa dan Yesus bersatu dalam kemuliaan. Visinya kemuliaan, bukan derita. Jangan salah. Penderitaan adalah sesuatu yang harus dihadapi dengan visi kemuliaan. Penyelamatan muncul dalam kesatuan kehendak dan gerak antara Yesus dan Bapa. Apa? Dari mana kita tahu? Dari kalimat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Dan kemudian Bapa menjawab, aku telah memuliakannya. Mereka bersatu di dalam visi yang sama, kemuliaan. Maka penderitaan itu rontok, nggak punya gigi lagi. Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan orang yang bersatu dalam Tuhan, dengan Tuhan dalam kemuliaan, sengat maut hilang. Tanpa kesatuan dengan Yesus melakukan kehendak Bapa, nggak ada keselamatan. Tanpa kesatuan dalam visi hidup yang mulia, kita nggak selamat. Dan itu dikatakan oleh Yesus dalam Matius 7. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini kepada orang yang bilang Tuhan, Tuhan gitu. Nah, Yesus berkata, saya nggak pernah kenal kamu, nyahlah kamu daripadaku semua pembuat kejahatan. Jadi bukan cuma kenal, tetapi satu dalam gerak, satu dalam kehendak. Perikop Yohanes itu menunjukkan keselamatan dalam dua wajah, derita dan kemuliaan. Itulah jalan yang diajarkan kepada kita. Dia mau agar jalan itu kita mahirkan di dalam hidup. Sebetulnya jalannya adalah jalan kemuliaan yang harus kita lewati kadang-kadang melalui penderitaan. Penderitaan ini harus kita tembus supaya kita sampai pada kemuliaan. Artinya apa? Bawa seluruh perjuanganmu dengan visi. Aku sedang bergerak di dalam kemuliaan Bapa. Itu rahmatnya. Dalam gerak penyelamatan itu, Yesus menunjukkan peran Roh Kudus yang niscaya. Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat gerak Tritunggal lagi. Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, Tritunggal. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus membawa kita kepada Yesus. Bersatu dalam ajaran Yesus dengan Yesus. Dan kemana kita pergi? Kepada Bapa. Apa yang diajarkan Yesus dan Roh Kudus, apa yang Yesus ajarkan dan Roh Kudus ingatkan adalah kehendak Bapa yang sudah muncul dalam penciptaan. Membuat manusia ambil bagian dalam kehidupan ilahi. Ambil bagian ini menjadi jelas dalam perjanjian baru. Kita diangkat lebih tinggi dari rencana awal. Kita menjadi anak Bapa di dalam Yesus. Rahmat luar biasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ininya nih apa? Ini ayat-ayatnya. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Itulah jalan Tritunggal yang diwahyukan kepada kita, yang menjadi jalan keselamatan kita di dalam Yesus di bawah bimbingan Roh Kudus, berjalan menuju kepenuhan di dalam Bapa. Semoga sudah dilihat betapa besar cinta Allah. Kita akhiri pembahasan ini dengan mengangkat satu perikop terakhir yang menunjukkan akhir mulia dari perjalanan hidup dan pergumulan kita dalam Tritunggal Maha Kudus, yaitu kemenangan akhir. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba
dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Ini adalah pakaian orang-orang yang ikut anak domba nih. Pakaian yang berkilau-kilau dan putih bersih. Apa itu? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Apa perbuatan benar? Perbuatan kita yang diinspirasikan Roh Kudus untuk masuk ke dalam jalan Yesus dan sampai kepada Bapa. Itu. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Kata ini setiap kali kita merayakan Ekaristi pasti keluar. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Ekaristi kita selalu sebut itu. Siapa yang memakai pakaian putih bersih? Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar loh, dari pergumulan hidup mati, hidup sungguh. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kesatuan kita dengan Kristus bukan cuma kesatuan manja-manja, halus-halus, minta pelukan, minta perlindungan, itu bukan. Tetapi kita harus tangguh bersama Yesus menghadapi yang buruk, yang jahat di dunia ini. Kita sedang berperang dan kita harus menang. Berdarah-darah, anak domba berdarah, kita mencuci jubah kita di dalam darah anak domba, artinya apa? Kita sebetulnya hanya ambil bagian dalam perang Yesus loh. Kita dibantu untuk menyuci jubah kita di dalam darah anak domba itu yang menyelamatkan kita. Mencuci dalam darah anak domba bersama derita dan kematian, satu dalam kemuliaan dan kemenangan. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Kita memakai jubah yang dicelup dalam darah anak domba dan namanya adalah firman Allah. Lihat, di situ rahasia yang luar biasa, cinta yang begitu besar, mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan kita. Maka akhirnya dari semua itu, semoga menjadi jelas, kasih Allah yang tanpa batas adalah kasih yang menyelamatkan dalam dua arti. Pertama, kita ditebus dari dosa dengan darah Yesus. Kemudian kita diajak untuk bersama Yesus menyelamatkan jiwa-jiwa dalam perjuangan hidup mati, bahkan sampai menumpahkan darah. Kita ditempatkan bersama Yesus dalam pergumulan itu demi kemuliaan Bapa, dan dengan demikian masuk ke dalam kemuliaan Tritunggal adalah kasih yang tak terbayangkan, kasih yang tanpa batas. Maka pada akhir kalimat terakhir saya di sini kasih, bukan lagi kita disayang, diampuni, dijagain, dibuat sejahtera, itu mungkin ada. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kepada kita dikaruniakan rahmat, diangkat menjadi anaknya di dalam Yesus, dan diikut sertakan dalam perjuangan Allah. Itulah rahmat yang kita nggak bisa bayangkan. Kita direndengkan dengan Allah. Di dalam bahasa Santo Ignatius, kita ditempatkan di bawah panji-panji Kristus. Saya rasa itu terakhir. Selesai. Pertanyaan pertama, di dalam Yohanes 14 ayat 6 Romo, dan juga saya bacakan singkat saja untuk Bapak Ibu. Dalam Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dalam Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
Nah, Romo, kalau melihat dua ayat di atas, bolehkah diartikan bahwa ajaran Yesus akan kasih sejati penting untuk diwartakan, untuk bisa mengenal dan berproses menyerupai Kristus? Sebab pengertian kasih dari sudut pandang Kristus dan kasih versi manusia bisa berbeda-beda. Mungkin itu ya, Romo. Silakan. Ya, saya berterima kasih pada penanya ini karena penanya ini sangat cermat menangkap. Pertama, kalau kita mau sungguh hidup dalam arti penuh, menjadi citra Allah, bahkan menjadi anak Allah di dalam Yesus, kita harus hidup di dalam jalan dan kebenaran Yesus lebih dahulu. Dan yang kedua, setelah kita kita nggak usah sempurna, tapi kita tahu, kita sincere, kita tulus mau mengikuti. Kita nggak pernah menjadi sempurna, tetapi Roh Kudus sedang menyempurnakan kita. Kita bawakan itu untuk orang lain. Maka kita bukan cuma memperkenalkan Tuhan kita baik loh. Kalau kamu berdoa kamu dapat rejeki. Itu merusak. Tetapi kalau kita kasih lihat bahwa dia arti hidup kita. Dia adalah jalan di mana seluruh ciptaan akan penuh dengan kemuliaan. Maka kita sedang menginjil, kita sedang membawa manusia ke dalam kemuliaan Tuhan. Menangkap ya. Yang kedua, kita bergiat di dalam Allah tetapi kita keliru bergiatnya, maka nggak ada gunanya. Bagaimana bergiat yang keliru? Kita nggak membawa Yesus. Kita nggak membawa orang masuk ke dalam jalan Yesus di mana ada pergumulan memenangkan jiwa-jiwa dari yang jahat dengan bantuan, dengan kekuatan Allah. Maka percuma, kita cuma mengajarkan Injil yang orang suka dengar, tetapi itu bukan Yesus. Itu bukan sungguh jalan kebenaran dan kehidupan. Karena jalan Yesus cuma satu. Tadi sudah ditunjukkan bahwa kita bersatu dengan Yesus di dalam Bapa, dalam Yohanes 12 tadi. Sekarang jiwaku terharu. Apakah yang harus kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Itu Yesus sedang menghadapi matinya loh. Dan dia mewariskan kepada kita suatu sikap. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka daripada dia patah karena mau mati, bahkan dia bangkit berdiri dengan penuh wibawa dan membuka seluruh dirinya untuk dihadiri oleh kemuliaan Bapanya. Dan Bapa berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Itulah suatu visi hidup yang bermartabat, hidup yang mulia. Maka kalau saudara kita tadi bertanya, bergiat dalam Allah itu harus dengan cara yang benar. Kita harus paham jalan kebenaran dan hidup. Dan bagaimana itu kita bawakan kepada saudara-saudari kita yang lain. Di situ baru kita sedang mengajarkan kebenaran Injil. Oke, Ilona. Terima kasih, Romo. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita terdiri dari 3 bagian? Apakah kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh? Ya. Atau tubuh, jiwa, dan roh itu sama gitu, Romo? Sama sebetulnya dua, tubuh dan jiwa. Roh itu ungkapan Paulus untuk menyatakan bagaimana keterarahannya dengan Tuhan. Jiwa itu sebetulnya adalah kemampuan-kemampuan kita. Kemampuan mengingat, kemampuan berpikir, kemampuan berkehendak. Itu 3 daya jiwa. Ini adalah jiwa berisi ini. Tetapi kalau ini diarahkan penuh menjadi bersatu di dalam keilahian, maka ini menjadi tempat di mana Allah dan kita bertemu, itu yang disebut roh. Tapi sebetulnya gereja mengajarkan jiwa. Ya, di dalam sebentar. Saya mesti lihat. Tunggu sebentar 1 menit. Ya, Romo. Saya sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. Maka di sini
di Katekismus Gereja Katolik nomor 367. Tulis dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 367. Dikatakan begini, kadangkala jiwa dibedakan dengan roh. Santo Paulus berdoa demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Itu dalam Santo Paulus. Kemudian kalimat berikutnya, gereja mengajarkan bahwa perbedaan ini tidak membagi jiwa menjadi dua. Ya, jiwa dan roh enggak dibagi. Dengan roh dimaksudkan bahwa manusia sejak penciptaannya diarahkan kepada tujuan adikodratinya. Jadi roh itu sejak penciptaan diarahkan kepada tujuan adikodratinya. Maka roh itu nanti akan terkait dengan tujuan adikodrati. Menjadi anak Allah di dalam Yesus itu adalah tujuan adikodrati. Saya mampu membawakan cinta Allah yang sejati walaupun saya harus berkorban. Nah, ini jalan kita loh. Kita bisa lihat di dalam hidup berkeluarga loh. Jalan sejati adalah menjadi pasangan, menjadi orang tua di dalam keluarga pasti dengan sendirinya harus membawa persembahan-persembahan hidupnya, persembahan korban. Terus saya baca lagi. Dan bahwa jiwanya dapat diangkat ke dalam persekutuan dengan Allah karena rahmat. Ya. Jadi dengan roh dimaksudkan bahwa manusia sejak penciptaannya diarahkan kepada tujuan adikodratinya, itu roh. Dan jiwanya dapat diangkat ke dalam persekutuan dengan Allah karena rahmat. Tapi gereja mengajarkan bahwa perbedaan ini tidak membagi jiwa menjadi dua. Ya. Jadi lihat nanti bagaimana dalam kaitannya. Kalau kaitannya dengan adikodrati itu kita bisa katakan roh, kekuatan yang sama. Ya. Kalau ke dalam persekutuan dengan Allah itu kita pakai jiwa. Jadi itu jawaban dari pertanyaan ini. Sudah sering ditanyakan, maka bisa lihat di Katekismus. Ya. Ini agak filsafat Romo kayaknya ya. Iya, karena memang itu semua ada latar belakang filsafat Yunani. Oke, baik Romo. Selanjutnya ada pertanyaan lagi juga mengenai KGK 291 Romo. Iman gereja memberikan juga kesaksian mengenai karya cipta Roh Kudus. Dialah yang menghidupkan sesuai dengan syahadat Nisea Konstantinopel. Lalu Roh Pencipta dan sumber segala kebaikan. Ya. Pertanyaannya adalah apa contoh yang diciptakan Roh Kudus? Nah, misalnya begini, dalam penciptaan manusia, tadi Kejadian 2 ayat 7. Kisah penciptaan ada dua. Dalam Kejadian bab 1 dan Kejadian bab 2. Dari dua tradisi yang berbeda. Dalam Kejadian bab 2 ayat 7, itu dikatakan begini. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Jadi manusia itu dibentuk jadi dari debu tanah. Tetapi dia belum punya kehidupan ilahi adikodrati. Maka dia hidup. Dan kemudian setelah itu jadi, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka yang membuat tanah liat manusia itu menjadi makhluk hidup adalah Roh Kudus. Itu dalam penciptaan manusia. Tetapi di dalam hidup sehari-hari, inspirasi-inspirasi
yang membuat kita bisa menembus kebuntuan hidup kita, membuat kita menemukan jalan baru, itu pasti inspirasi Roh Kudus. Misalnya orang mengatakan, saya sebetulnya sudah mau bunuh diri. Saya pernah melihat itu acara Kick Andy, seorang anak itu. Anak perempuan. Ibunya meninggal, ayahnya nggak tahan lagi, melarikan diri, meninggalkan 5 anak kecil. Dan dia yang paling tua. Dan dia nggak bisa apa-apa lagi. Dia jual barang-barang, minta tolong, bahkan akhirnya menitipkan adik-adik ke tetangga, cuma 1 yang mau ambil. Akhirnya dia pikir, sudah nggak bisa. Dia orang Kristen. Protestan saya rasa, HKBP karena dia orang Batak. Dan kemudian dia bilang suatu saat dia sudah nggak tahan, dia akan bunuh diri. Dia sudah masuk ke kamar dan mau bunuh diri. Tiba-tiba dia dengar suara ibunya seakan-akan bersuara di dalam telinganya bahwa membunuh diri adalah dosa. Kemudian dia seperti bangun dan dia nggak bunuh diri. Kemudian dia berjuang menghidupi adik-adiknya dan berhasil. Dan dia sekarang menjadi orang yang penghasilannya cukup tinggi. Dia sukses. Lihat, sampai pada kebuntuan itu, di mana dia akan mengakhiri hidupnya, pada detik terakhir, ada inspirasi yang masuk. Saya yakin itu adalah roh kehidupan yang menerangi dia. Roh penghibur. Itu yang mengingatkan akan ajaran Tuhan Yesus bahwa hidup bukan milikmu. Hidup adalah milik Bapa. Maka dia bangun. Apakah 2 contoh itu cukup? Sangat cukup, Romo. Baik. Terima kasih, amin. Lalu ada pertanyaan lagi yang mempertanyakan Romo bahwa apabila ada teman baik dari gereja lain maupun dari luar gereja yang bertanya atau bahkan mungkin memperdebatkan mengenai konsep Tritunggal. Kita sebagai orang Katolik punya kewajiban untuk menjelaskan itukah? Atau lebih baik kita menghindarinya agar tidak terjadi perdebatan, agar tidak jadi artinya jangan sampai akhirnya berselisih dengan teman itu. Bagaimana, Romo? Pertanyaan itu biasanya ada 2. Ada orang yang tulus ingin tahu, kenapa kita nggak terangkan. Tetapi ada orang yang sebetulnya dia nggak mau tahu. Dia mau melecehkan. Bisa terdengar dari suaranya, dari caranya bertanya. Maka yang kedua itu saya bilang nggak usah. Tapi kalau orang yang tulus bertanya dengan rendah hati, saya sungguh ingin tahu bagaimana itu Allah bisa 1 tapi 3. Tapi kalau ada orang bilang, gimana Allah bisa beranak, siapa bidannya? Itu sudah nggak usah dijawab. Tetapi di tengah-tengah 2 ini pasti banyak, maka kita harus belajar. Kita bisa melihat ya bahwa ini orang tulus mau tahu atau enggak. Dan hal yang kedua yang perlu juga diketahui adalah iman akan Tritunggal itu adalah anugerah. Kita semua adalah orang yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelum itu dikatakan dalam baptisan, kesadaran akan pokok iman ini sudah diberikan Tuhan ke dalam jiwa kita. Kita mungkin nggak bisa menerangkan sebagai seorang teolog, tapi kita tahu saya punya Bapa di surga. Itu sudah 1. Dan kemudian dia juga tahu saya di dalam hidup mendapat begitu banyak inspirasi yang melepaskan saya dari kesulitan. Dan Yesus mencintai saya karena dia mati di salib untuk saya. Itu kesadaran triniter. Dan kesadaran triniter itu terjadi dalam hidup sehari-hari. Maka kemudian waktu ditanya, apakah kamu percaya akan Bapa pencipta langit dan bumi? Percaya. Percaya dengan Allah Putra. Dan percaya pada Roh Kudus, percaya. Maka semua pengalaman triniter yang tersebar dalam berbagai peristiwa
disatukan di dalam rumusan baptisan. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia tetap nggak bisa menerangkan secara teologis sistematis gimana Roh Kudus, tetapi dia menghidupi. Itu saya rasa harus dibedakan. Ya, maka nanti lihat yang saya sudah katakan berulang-ulang, bahwa di dalam hidup kita Allah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengingatkan, mengajarkan dan mengingatkan kita apa yang telah dikatakan Yesus. Jadi artinya apa? Roh Kudus membawa kita untuk berjalan di jalan Yesus. Jalan Yesus ini kemana? Ke Bapa. Aku menerima segalanya dari Bapa dan aku kembalikan kepada Bapa. Kita bergerak kepada Bapa. Maka kalau kita lihat itu, kita sedang sebetulnya menghayati gerak Tritunggal di dalam hidup. Menghayati gerak Tritunggal di dalam hidup itu belum tentu kita bisa menerangkan Tritunggal secara sistematis dan belum tentu perlu. Ya. Apa saya menjawab, Ilona? Menjawab. Okay. Menjawab sekali, Romo. Okay. Artinya memang kalau paham atau pengertian tentang Allah Tritunggal ini kan tidak mudah ya. Dan memang beberapa pertanyaan juga, Romo, ada yang minta dijelaskan lebih dengan sederhana dan sebagainya. Maaf, pertanyaan itu mungkin tidak bisa kita bahas lagi ya bagi para penanya. Karena saya pikir tadi Romo sudah menjelaskan dengan luar biasa. Nanti coba diputar kembali YouTube yang rekaman YouTube ini yang akan kami bagikan kepada teman-teman semuanya. Kita akan belajar bersama-sama tentang Allah Tritunggal. Lalu pertanyaan selanjutnya, Romo. Ya. Apakah jika Yesus benar-benar adalah satu dengan Bapa, mengapa dia berkata bahwa mengenai akhir zaman tidak ada yang tahu waktunya selain Bapa. Bahkan anak juga tidak. Ya, ini agak sulit nih karena Yesus punya dua kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat manusia. Kita tahu kan ya, Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, itu kita tahu ya. Kita percaya bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia di dalam satu tubuh. Ini sangat sulit. Saya masih ingat waktu saya belajar teologi, itu dosen saya bilang ini nggak bisa dianalisa dengan cara apapun. Filosofis juga nggak akan bisa. Maka gimana? Kita percaya sebagai iman bahwa Yesus memang sungguh Allah, sungguh manusia. Artinya apa? Sebagai Allah dia menjelma menjadi manusia, dia membawa kealahannya walaupun haknya sebagai Allah dia lepaskan, tetapi kodrat ilahinya itu nggak dilepaskan, nggak bisa. Dan yang kedua, dia sebagai manusia, dia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Tetapi dia bisa mengalami akibat dosa, dia cuma nggak bisa berdosa, karena dia Allah. Nah itu, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kok Yesus nggak tahu Bapa itu kapan akhir zaman datang? Saya rasa jawabannya nanti ada. Sebagai manusia, dia nggak tahu. Sebagai Allah, dia tahu. Tetapi karena Allah itu satu dengan Bapa dan ini nggak bisa dikatakan sebelum Bapa mengatakan, dia persilahkan Bapa yang mengatakan. Jadi juga kan kita tahu Bapa pencipta segala sesuatu. Dia seakan-akan pribadi yang menjadi yang utama. Tetapi di sini harus hati-hati juga, maka sulit. Maka saya sudah bilang pada pengalaman yang minta saya ini tunggal sangat sulit, Tritunggal. Karena Allah itu tiga pribadi yang setara. Ya. Tetapi dalam kesetaraannya mereka masing-masing independen. Mereka nggak saling tergantung. Mereka pribadi yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi mereka setara. Dan walaupun sendiri-sendiri mereka satu. Tapi satu tetap sendiri-sendiri. Pusing kan? Maka kenapa Yesus bilang, kalau Yesus itu, orang bilang kalau Yesus itu Allah kok dia nggak tahu akhir zaman? Karena itu prerogatif Bapa. Dan dia sebagai manusia, dia nggak tahu itu. Maka rumit loh.
Maka saya rasa nih persekutuan doa ini berani sekali, karena tema Tritunggal itu saya udah bilang waktu saya diminta, susah sekali. Tetapi kan tetap diminta, maka dengan senang hati saya siapinnya juga susah karena saya tahu ini akan setengah mati. Maka saya usahakan di bagian pertama itu menerangkan sedikit, tetapi bukan dari dogma loh. Itu dari pengalaman iman dan kitab suci perjanjian lama. Kemudian baru dirumuskan dalam Nisea Konstantinopel, ini yang menjadi ajaran, ini yang menjadi dogma. Dan kemudian setelah itu saya terangkan lagi, bukan dogma lagi, tetapi spiritualitas. Spiritualitas menghayati gerak Tritunggal di dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Jadi sebetulnya sudah saya sederhanakan habis-habisan. Dan intinya ada yang tadi itu, bahwa Roh Kudus, Bapa akan mengirim Roh Kudus atas namaku. Dia akan mengajarkan dan mengingatkan semua yang telah aku ajarkan kepadamu. Itu gerak triniternya sangat kelihatan. Perhatikan di situ. Roh Kudus membimbing manusia untuk masuk ke dalam ajaran Yesus. Di dalam ajaran Yesus, karena dia membawa cinta Bapa, ajaran ini akan mengantar kita kepada Bapa. Di situ kesatuan kita dengan Triniter di dalam hidup sehari-hari bisa kita alami. Bisa kita lihat dengan jelas. Di luar itu kita nggak ada keselamatan. Oke? Ya, Romo. Masih ada? Kuncinya tetap harus baca kitab suci yang banyak ya, Romo ya. Saya rasa juga mendengarkan, karena membaca aja kemudian lewat. Betul, betul. Mendengarkan bimbingan Tuhan kalau kita membaca. Sangat penting kalau membaca kitab suci, merasakan sentuhan Allah di dalam hati. Kita disentuh Allah. Dan caranya kalau kita disentuh Allah, kita jangan pergi, diam di situ. Di kalimat itu, di suasana itu, di kesadaran itu. Di situ banyak rahmat yang akan dibantu Allah, dibuka pelan-pelan. Ya, maka bisa aja satu perikop atau satu kalimat kita renungkan, kita bawa di dalam ingatan kita berbulan-bulan, dan tiba-tiba kita merasa, Tuhan aku tahu sekarang. Artinya apa? Jiwa kita udah siap untuk menangkap itu. Dan kita jadi paham. Ya, maka baca kitab suci harus, tetapi jangan cuma dibaca sebagai kewajiban yang di absen, udah baca hari ini. Tetapi kita nggak punya perhatian. Harus tangkap sentuhan-sentuhannya. Kesan itu, kalau kita tersentuh, pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang komunikasikan pada kita. Maka kita diam di sentuhan itu. Kita masuk ke sana dan kita akan lihat bagaimana Tuhan menerangkan kepada kita arti sentuhan itu. Oke, Ilona? Ya, Romo. Terima kasih. Ini luar biasa. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Tapi saya rasa kalau kita bahas semua sampai jam 5 atau jam 6, kita masih di Zoom ini. Mari Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita sore hari ini. Kita syukuri rahmat dan berkat Tuhan yang mengumpulkan kita dan memperkenalkan kita satu sama lain. Kita syukuri juga hari ini sebagai hari ulang tahun ke-13, kalau saya nggak salah tangkap tadi, dari PA Bunda Teresa. Kita mohonkan berkat agar teman-teman yang tergabung dalam PA Bunda Teresa ini terus dengan tekun dan setia mewartakan Injil Kristus ya dalam acara-acara mereka. Dan untuk Bapak Ibu, mari kita mohon berkat Tuhan agar rahmat yang besar kita dimasukkan ke dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus dalam kodrat ilahi, itu kita hargai betul dan kita hayati di dalam hidup. Mari kita siap untuk doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan sore hari ini, di mana kami bisa bersama-sama mendengarkan sabda-Mu dan menimba kekayaan rahmat-Mu, Allah Tritunggal Maha Kudus dalam kasih yang tanpa batas. Dan kami sekarang semakin sadar menghayati kodrat kami di dalam kodrat ilahi adalah kasih-Mu yang ingin kami minta pun kami tidak sanggup.
Bapa, bantu kami dengan berkat-Mu agar dapat menghayati anugerah-Mu dengan baik di hari-hari mendatang. Dan hari ini kami juga berdoa untuk PA Bunda Teresa yang berulang tahun yang ke-13. Kiranya ya Bapa, Engkau terus merahmati PA Bunda Teresa yang telah sekian lama mencoba membawakan kabar gembira Injil-Mu melalui pelayanan mereka. Beri mereka hati yang terus menjadi semakin jernih dan tulus dalam membawakan kebenaran-Mu. Bimbing mereka di hari-hari mendatang dengan rahmat yang semakin melimpah. Bapa yang Maha Rahim, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang menderita karena bencana alam, baik di Majene maupun di Mamuju, dan juga untuk para penderita COVID yang sakit maupun yang telah meninggal. Kiranya kuasa kasih-Mu selalu menjadi kekuatan dan harapan bagi mereka semua. Dan akhirnya kami mohon ya Tuhan, berkat-Mu untuk kami semua, untuk seluruh ciptaan, seluruh kehidupan dan setiap hati, supaya cinta-Mu membangunkan kemuliaan yang telah Engkau berikan pada semua dan segala. Ini semua kami mohon di dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian selalu dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sudah selesai, terima kasih untuk semua.